Good morning, New Life Church. Mari sama-sama memuji Tuhan. Come on, let's give it up and bring our best to Jesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's say great is our God, great is our God. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Semua yang hidup angkat tangan sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's sing great, great is our God. Hallelujah. Biar kita semua percaya dimanapun kita ada, Tuhan melawat setiap umatnya. Come on. Hey. Katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say oh, great is our God. Haleluya. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau menjamah setiap kami umat-Mu. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. See, there is none. There is none
like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Say there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Say there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Sing it once again, church. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Thank you, Jesus, for everything that you have done. You're so
selain Engkau dan seperti Engkau. Kira bahada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. See, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya nih? Wah, pasti ada yang habis bersepeda ya, atau mungkin habis jogging, atau bahkan lagi masak-masak bersama keluarga. Saya di sini ingin menyambut Anda semuanya, khususnya bagi Anda yang pertama kali menyaksikan online service ini. Dan jangan lupa ya untuk mengisi welcoming card yang linknya tersedia di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Sudah beberapa bulan ini kita selalu menyelenggarakan Encountering Jesus, dan saya pribadi selalu dikuatkan melalui doa dan penyembahan. Jadi jangan sampai Anda lewatkan setiap hari Kamis bersama Pastor Irwan Alexander setiap jam 7 malam live on Instagram. Gembala kita Pastor Irwan Alexander akan kembali melayani firman Tuhan di ibadah minggu depan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan pasti akan menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik. Ya, ini ada informasi khusus untuk para volunteers ya, tanggal 14 Agustus jam 7 malam kita akan mengadakan Vision Night via YouTube. Nah, acara ini adalah wajib untuk seluruh volunteers, maka dari itu reservasikan diri Anda di head department masing-masing. A Journey Through the Old Testament, Bible Study by Pastor Kasermak akan diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus jam 8 malam live on Instagram. Jangan lupa ya.
Bagi pasangan yang sudah menikah, ini adalah event yang paling kita tunggu-tunggu. Dan inilah tiba saatnya kita akan mengadakan Marriage Talk bersama dengan Pastor Juan Mogi dengan tema Madu-Madu ya. Kalau yang kemarin yang jomblo-jomblo kan madu dan racun ya. Kalau sudah menikah ya madu aja, racunnya dibuang ya. Oke. Jadi untuk Anda yang sudah menikah wajib mengikuti acara ini. Jangan lupa daftarkan diri Anda di nomor gereja di bawah ini. Live online service akan selalu diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore via aplikasi Zoom. Nah, bagi Anda yang masih remaja, Anda bisa mengikuti acara ini karena acaranya pastinya seru habis. Dan sudah tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan memandu Anda dari sini. Di bawah ini sudah tersedia QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Jadi, Anda bisa mempost video ini untuk mempersiapkan persembahannya. Nah, jika Anda sudah siap, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami ingin memberikan persembahan kepadamu Tuhan, kiranya hanya selalu nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Bawalah persembahan persepuluhan Anda ke hadapan Tuhan dan hiduplah di bawah langit yang terbuka. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Dan itulah semua untuk informasi pada hari ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dan ayo kita berdoa bersama-sama untuk kota Surabaya dan negara Indonesia kita tercinta ini supaya bisa terbebas dari COVID-19. Thank you guys and God bless you. Saya ucapkan salam sejahtera bagi Anda semua. Dan secara khusus saya mau katakan welcome untuk Anda yang hadir pertama kalinya hari ini di online service kami. Sebuah sukacita kita boleh beribadah bersama. Sejak minggu lalu yaitu awal Agustus kita punya topik bulanan yang baru. Di mana kita membahas miracles in the Bible. Mujizat-mujizat di Alkitab. Di mana tujuan kita menjadi untuk melihat kemuliaan keluar biasaan Tuhan Yesus Kristus di balik mujizat-mujizat yang ada di Alkitab. Minggu lalu saya sudah berikan tema, jadi walaupun ada tema bulanan, tapi tentunya per setiap khotbah minggu per minggu juga ada temanya. Minggu lalu on the way out, keluar dari Mesir. Hari ini saya lanjutkan dengan on the way in. Setelah umat Israel keluar dari Mesir, mereka juga masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mari sekarang kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini Engkau berbicara kepada kita semua. Bantu kami mengerti dan biarlah kita semua bisa dapatkan hikmat-hikmat yang daripada Engkau. Mengerti firman-Mu dan firman-Mu berbuah dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Nah, hari ini saya akan bicara dan akan khotbah dari kitab Yosua. Dan sebelumnya saya mau katakan bagi Anda yang nanti buat catatan, jangan nunggu poin baru buat catatan karena hari ini saya tidak akan pakai poin ya. Jadi langsung catat saja. Dan seperti biasanya untuk memberikan semangat Anda juga bisa di kolom live chatnya YouTube bisa katakan amin atau ketik hal-hal yang lain. Mari hari ini kita responsif bersama. Jadi sekali lagi kita akan belajar dari kitab Yosua. Dan kitab Yosua ini walaupun perjanjian lama, namun ada banyak persamaannya nanti kita akan lihat dengan perjanjian baru kisah para rasul. Karena kedua-duanya Yosua, perjanjian lama, kisah para rasul, perjanjian baru, di dalamnya membahas permulaan-permulaan yang baru. Atau dalam bahasa Inggris sering disebut new beginnings. Juga membahas mengenai bagaimana cara hidup berkemenangan. Di zaman Yosua, Yosua pemimpinnya, umat Israel pengikutnya, sebelumnya dipimpin oleh Musa, tapi Musa sudah tua, Musa sudah meninggalkan. Tongkat estafet diberikan kepada Yosua. Sekarang bersama Yosua mereka masuk tanah perjanjian. Tapi masuk tanah perjanjian bukan berarti langsung mereka duduki.
Kita baca seru sekali di Yosua. Satu persatu bagaimana musuh demi musuh, raksasa demi raksasa dikalahkan oleh umat Israel. Dan persamaannya dengan perjanjian baru, kisah para rasul adalah kita pun hidup berkemenangan. Umat Israel berkemenangan, kita pun Israel rohani, gereja Tuhan berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Atas pencobaan, atas dosa, atas setiap hal yang datang mau menghadapi kita. Karena kenapa? Karena kita hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya begini, kita jujur. Apakah benar kita hidup berkemenangan? Saya mau bacakan satu ayat yang beberapa bulan lalu atau 2 bulan lalu kita sudah bahas. Tapi saya baca kembali begini. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Alkitab mengatakan, Paulus menjelaskan, kamu tidak lagi akan dikuasai oleh dosa. Tapi jujur, kalau kita lihat kiri kanan kita, saya melihat banyak anak Tuhan yang hidupnya seakan-akan, seolah-olah dikuasai oleh dosa. Masih sering masuk ke dalam pencobaan dan masih sering kalah dengan pencobaan. Kok bisa? Padahal janji Tuhan kita tidak dikuasai dosa lagi. Jadi hari ini kita mau menjawab pertanyaan ini. Kita belajar mengenai ini dari kitab Yosua. Karena kita melihat bagaimana ada gambaran-gambaran di perjanjian lama di kitab Yosua tentang perjanjian baru ini. Mungkin ada yang heran, tadi saya katakan kitab Yosua dan kisah para rasul banyak persamaan. Tapi justru ayat yang barusan saya bacakan, saya ambil bukan dari kisah rasul, melainkan dari Roma. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti dan saya mau menjelaskan begini. Setiap surat yang ditulis oleh Paulus, mau itu Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, dan sebagainya, sebelumnya gereja-gereja tersebut di mana Paulus tulis surat kepada mereka, gereja tersebut bagaimana gerejanya dirintis dan dibangun, itu semua dijelaskan di kisah para rasul. Jadi kisah para rasul itu seperti sejarahnya dari awal sejak Yesus naik ke surga sampai selesainya pelayanan Paulus, semua yang dia alami itu ada sejarahnya di kisah para rasul. Baru setelah itu satu persatu suratnya dijelaskan dan ditunjukkan untuk kita pelajari. Dan sama halnya dengan perjanjian lama. Di mana urutan tidak selalu sesuai urutan waktu, tapi seringkali sesuai urutan konteks. Dan kalau Anda ingin mengetahui lebih lagi, saya minta hari Selasa tanggal 11 jam 8 malam. Ikuti Instagram live kami, di mana ada Bible Study. Saya menjelaskan kitab-kitab perjanjian lama. Dan Selasa ini saya bahkan akan memberikan sebuah timeline, sebuah urutan waktu yang saya nanti gambarkan di blackboard, di mana saya menjelaskan apa yang terjadi kapan di perjanjian lama. Kita saat ini lagi membahas di sana kitab Ezra dan Nehemia. Dan menarik sekali, walaupun kitab Ezra itu di pertengahan perjanjian lama, namun dia menjelaskan semua yang terjadi sampai kitab-kitab terakhir di perjanjian lama. Jadi mungkin bahkan kitab Ezra adalah hal yang terakhir yang dicatat yang masuk perjanjian lama. Ezra itu seorang yang hidup di zaman yang sama seperti Maliaki. Walaupun Maliaki adalah kitab yang terakhir di perjanjian lama. Jadi bagi Anda yang mau belajar dan bahkan saya sarankan semuanya mari Selasa kita akan belajar lebih jelas lagi. Tapi sekarang kita kembali ke kitab Yosua. Kitab Yosua banyak gambaran mengenai hidup yang sekarang ini. Salah satunya di sana dibahas mengenai Kanaan, tanah perjanjian. Cuman sayangnya seringkali ini disalah jelaskan. Jadi seringkali ada orang katakan, oh ini gambaran mengenai kita nanti masuk surga. Tapi jelas Kanaan gak mungkin bicara tentang surga. Karena di surga gak ada musuh, gak ada raksasa yang harus kita taklukkan. Sedangkan di Kanaan ada. Jadi Kanaan ini adalah gambaran dari karya Kristus yang diselesaikan di kayu salib. The finished work of Christ. Bagaimana kita hidup berkemenangan karena apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia mengalahkan iblis. Kolose 2 ayat 15. Di mana dosa tidak menguasai kita lagi. Tadi kita baca Roma 6:14. Di mana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan sudah menyiapkan jalan supaya kita semua bisa dipenuhi. Dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahkan kalau kita bertobat dan memiliki hidup yang baru, maka dikatakan Tuhan menyalibkan manusia yang lama.
Dan ini penting Anda ingat, yang salibkan itu bukan kita, melainkan Tuhan menyalibkan manusia yang lama. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita nggak bisa buat itu sendiri, itu yang Tuhan buat bagi kita. Karena dia sudah mati di kayu salib. Dan dijelaskan dalam Roma 6 ayat 1-10. Jadi kalau Tuhan sudah buat begitu banyak bagi Anda dan saya, Israel rohani atau gereja Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah buat begitu banyak bagi Israel di zamannya Yosua. Kenapa kita baca bagaimana di kitab Yosua nantinya satu persatu tetap mereka harus mengalahkan banyak raksasa dan banyak musuh. Bukannya Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi mereka? Nah itu yang harus kita belajar. Dan by the way, apa yang dimaksudkan kalau sering kita baca di kitab Yosua? Ada musuh, ada raksasa. Bahkan mungkin Anda pernah ingat bagaimana umat Israel mengatakan dibandingkan dengan musuh yang ada di sana, saking besarnya mereka, kita kecil kayak belalang. Jadi beneran waktu itu ada orang-orang besar, raksasa yang hidup. Dan salah satunya disebutkan, mereka namanya orang-orang enak. Bukan bicara mengenai umat Israel itu kanibal setelah mengalahkan orang atau bangsa lain. Habis itu dimakan dan rasanya enak, bukan. Enak itu adalah nama suku, nama bangsa dari sebuah ras raksasa yang ada di sana. Jadi apa yang dimaksudkan? Gambaran bagi kita secara rohani hari ini. Gambaran musuh dan raksasa di kitab Yosua. Untuk kita artinya apa? Ini bicara mengenai bukan musuh untuk hari ini. Karena dulu musuh Tuhan selalu kalahkan. Hari ini musuh Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang sendiri, doakan, sayang mereka, kasihi mereka. Siapa tahu dengan perbuatan baik kita, walaupun mereka jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Mungkin malah mereka terima Tuhan. Mungkin malah mereka berubah. Percayalah, banyak orang jahat hari ini. Mereka kekurangan kasih. Biarlah kita hari ini jadi saluran kasih. Jadi musuh perjanjian lama, kalau sekarang konteksnya hari ini bukan musuh-musuh kita. Bukan orang-orang yang jahat kepada kita. Tapi ini gambarannya mengenai daging. Mengenai hawa nafsu. Mengenai pencobaan. Dan tadi saya sudah katakan Roma 6. Bagaimana Tuhan menyalibkan manusia lama kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan yang buat. Tuhan yang salibkan manusia lama kita. Tapi Galatia 5:24 mengatakan, kalau yang namanya keinginan daging dan hawa nafsu, kita sendiri harus memilih untuk mau menyalibkan. Sehingga gak heran Yesus pun katakan bahwa kita harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Supaya lebih jelas, saya mau berikan sebuah ilustrasi. Supaya kita mengerti perbedaan dari manusia lama sama daging atau nafsu. Karena banyak orang mungkin bingungnya di sana. Ilustrasinya begini. Bayangkan ada rumah, dan rumah ini karena rumahnya bagus dan isinya juga bagus. Ada penjahat-penjahat, perampok-perampok mau datang malam hari untuk mencurinya. Tapi sekarang tambah besar masalahnya, bukan cuma ada perampok. Ada orang hamba yang tidak setia di dalam rumah, yang setiap kali musuhnya datang, dia membuka pintunya. Sehingga sekarang musuh bisa masuk dan bisa mencuri semuanya. Habis itu barangnya dibawa keluar. Jadi kerjasama ada musuh, ada orang jahat perampok, ada juga seorang hamba gak setia membuka pintu. Waktu Yesus mati di kayu salib, hamba yang tidak setia tersebut disebutkan dalam Alkitab manusia lama. Itu yang dikalahkan oleh Yesus. Dia sekarang yang sudah gak ada digantikan dengan manusia yang baru. Yang sudah gak lagi mau membuka pintunya. Di mana Yehezkiel juga menjelaskan. 36 ayat 26 kalau gak salah. Bahwa Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang kayak batu digantikan dengan hati yang lembut. Yang mau patuh dengan Tuhan. Tapi kok bisa kalau begitu? Kalau sekarang penjaga di dalam rumahnya sudah digantikan manusia lama menjadi manusia baru. Kok bisa kadang-kadang kita melihat anak Tuhan yang masih kalah. Yang seperti pada saat perampok datang ini bicara mengenai pencobaan, bicara mengenai dosa, bicara mengenai nafsu. Pada saat itu datang tetap aja dia kalah. Karena begini, seringkali ada anak Tuhan yang tidak memberikan makan kepada manusia barunya. Yang seharusnya dikuatkan, yang seharusnya berjalan dengan Tuhan. Sebab kalau berjalan dengan Tuhan baru di sana dia kuat. Karena kita cuma manusia biasa, gak ada yang sempurna. Gak ada yang cukup kuat. Harus Tuhan yang benar-benar hidup setiap hari berjalan dengan kita. Dan itu kata Alkitab, itu terserah. Apa kita mau berjalan dengan Tuhan, iya atau enggak. Jadi
itu sebabnya kalau kita melihat kenapa ada anak Tuhan yang begitu gampang jatuh ke dalam pencobaan. Padahal Tuhan sudah ubahkan dia menjadi manusia baru. Dan ada orang lain yang tetap kuat. Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dua-duanya gak ada kaitan dengan kekuatan dia sendiri. Dua-duanya karena pertolongan Tuhan. Cuma yang satu mencari pertolongan Tuhan. Yang satu tidak mencarinya. Nah kalau sekarang Anda baca di rumah kitab Yosua. Anda melihat bagaimana musuh demi musuh, raksasa demi raksasa, kota demi kota dikalahkan satu persatu. Jadi bukan masuk Kanaan sekaligus seluruh tanah Kanaan milik mereka, enggak. Memang Tuhan janjikan ini menjadi milikmu. Tapi kamu harus kalahkan yang pertama yang di Yeriko. Habis itu kalahkan yang berikut, yang di Ai. Habis itu yang berikut lagi. Dan begitu seterusnya, bertahap. Dan ini gambaran yang bagus sekali. Mengenai satu istilah yang saya yakin Anda sudah sering mendengar. Itu istilah sanctification. Ini gambaran dari sanctification. Atau bahasa Indonesia adalah kekudusan yang bertahap. Kalau kita ingat kembali, kekudusan itu ada tiga. Tiga aspek kekudusan. Yang pertama disebut bahasa Inggrisnya positional holiness atau juga justification. Yang artinya secara posisi saya dikuduskan oleh Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, saya dilayakkan, darah Yesus menyucikan saya. Dan walaupun sebelumnya saya seorang yang berdosa, tapi sekarang Tuhan memilih untuk tidak melihat lagi dosa saya. Saya dibenarkan oleh Tuhan. Itu aspek yang pertama. Tapi aspek kedua kekudusan adalah progressive holiness, juga disebut dengan sanctification. Artinya kekudusan yang Alkitab mengatakan kejarlah kekudusan. Jadi walaupun secara posisi memang sudah dilayakkan. Secara posisi sudah Tuhan katakan kamu ini boleh masuk surga. Tapi lebih dari itu hidupmu. Apakah hidupmu itu sebuah hidup yang menggambarkan orang yang ingin hidup dekat dengan Tuhan. Yang ingin taat kepada Alkitab. Yang ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan sanctification. Bagaimana satu persatu aspek-aspek buruk dalam hidupnya. Itu dikalahkan bersama dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang mendiami kita. Dan yang aspek ketiga kekudusan adalah perfected holiness. Atau juga disebut glorification. Bicara mengenai satu saat kita semua disempurnakan kata Alkitab. Kita diberikan tubuh yang baru, kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Yaitu kalau kita masuk surga. Dan baru di sana 100% kita nggak bisa berdosa lagi. Jadi itu yang dibahas di kitab Yosua. Bagaimana bersama dengan Tuhan mereka berkemenangan terus menerus. Bicara tentang sanctification, kita pun kalahkan satu persatu hal-hal, nafsu, dosa, pencobaan yang ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan jalannya, all glory to God. Kita baca Yosua 1 ayat 5. Dan di sini Alkitab katakan begini. Tuhan yang ngomong ke Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya Anda harus mencari ayat perjanjian baru yang bicara mengenai hal yang sama. Jadi Yosua 1 ayat 5 sekarang carilah gambarannya di perjanjian baru supaya kita temukan aplikasinya. Kira-kira yang cocok ayat yang mana? Ayat yang sudah kita baca hari ini. Roma 6 ayat 14. Bahwa dosa tidak akan menguasai kamu lagi. Bagaimana Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua satu pun musuh gak akan berdiri bisa bertahan melawan engkau. Hari ini Tuhan katakan kepada engkau dan saya. Dosa tidak akan menguasai kamu lagi. Satu persatu kamu bisa pangkal semuanya dan selesaikan semuanya. Karena saya berjalan dengan engkau. Tuhan katakan sama seperti saya menyertai Musa dan tidak meninggalkannya. Tidak biarkan. Hari ini juga Tuhan menyertai kita dan tidak biarkan kita. Dan Tuhan berjalan dengan kita. Jadi kalau hari ini banyak sekali di mana-mana nabi-nabi palsu dan pengajar sesat. Hari ini mereka suruh untuk kita klaim. Seperti saya klaim bahwa saya akan punya rumah yang mewah. Saya akan klaim bahwa saya akan punya mobil yang mewah. Saya klaim bahwa saya akan punya uang yang banyak supaya saya bisa punya bajunya semuanya branded. Sedangkan ini hal-hal yang gak pernah dicatat dalam Alkitab. Satu pun kali gak. Mendingan hari ini Anda dan saya kita memilih untuk klaim hal-hal yang dijanjikan di dalam Alkitab. Saya klaim hari ini bahwa saya
tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Saya klaim bahwa saya bisa mengatasi cinta akan uang, keinginan mata, keinginan daging juga disebutkan dengan nafsu, amarah, iri, kepahitan, kemalasan berdoa, dan banyak hal lainnya. Saya klaim bahwa saya akan pikirkan perkara yang di atas, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kadang-kadang hal yang saya alami tidak enak. Tapi karena saya tahu Tuhan tetap bersama dengan saya bersyukur apapun yang saya alami. Inilah hal-hal yang patut diklaim. Dan bukan hal-hal jasmani yang hanya fana saja. Jadi jangan mau mendengarkan pengajar-pengajar yang mungkin tidak mengerti Alkitab, yang lebih banyak mengajarkan mengenai membuat goal secara jasmani daripada membuat goal secara rohani. Klaimlah hal-hal yang Alkitab sudah janjikan. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, cara klaim mobil. Dan itu sampai saya benar-benar geleng kepala ya. Dikatakan, kalau kamu pingin mobil yang bagus, yang mewah, lain kali kamu lewati mobil itu, kamu tumpang tangan dan kamu katakan dalam nama Yesus, satu saat mobil ini akan menjadi milikku. Dan jujur aja, maaf kata, dalam pikiran saya pikir gendeng. Gak masuk akal. Masa Tuhan itu jahat akan curi mobil dari orang lain cuma untuk memuaskan hawa nafsu saya? Tuhan merugikan orang lain, siapa tahu itu anak Tuhan juga, untuk supaya saya mendapatnya. Dan saya bisa hidup dengan mewah, cuma itu yang saya cari. Sama halnya dengan rumah. Masa Tuhan ambilkan dari orang lain, saya klaim, saya bilang, nanti satu saat ini akan menjadi milik saya. Terus orang itu gak punya rumah lagi, menjadi gelandangan? Ya gak mungkin. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Saya juga pernah dengar hamba Tuhan mengatakan, kan kita ini semua anak raja. Anak raja artinya jangan pernah mau kalau yang kamu terima bukan yang paling terbaik. Dan benar kita dapatkan yang terbaik, tapi konteksnya apa dulu? Konteksnya secara rohani. Tuhan ingin kita hidup berkemenangan. Konteksnya bukan jasmani bahwa yang terbaik adalah bahwa saya harus lebih hebat dari semua orang yang lain secara harta, secara jasmani dan sebagainya. Kalau konteksnya anak raja harus terima yang terbaik adalah jasmani, maka Paulus bukan anak raja. Karena kita mendengar bagaimana Paulus menjelaskan. Walaupun kadang-kadang dikatakan saya hidup dalam kelimpahan, ada saatnya saya hidup dalam kekurangan. Tapi saya belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Sehingga dia berikan konklusi Filipi 4 ayat 13, saya dapat tanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan saya. Anda bisa baca Filipi 4 ayat 13 sampai dengan 19. Tapi intinya begini. Kekristenan ini adalah sebuah perjalanan. Dan jika pengertian kita hanya adalah mengenai, kekristenan adalah saya ini diselamatkan, saya ini masuk surga, saya diampuni, saya bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pengertian yang saya katakan cuma seperti kelas SD. Tapi gimana dengan SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Tentunya kita ingin belajar lebih dan Tuhan pun ingin. Supaya kita beranjak menjadi dewasa dan mengerti lebih dan lebih secara rohani. Tuhan Yesus ini sudah mengalahkan iblis. Yesus katakan karena saya dimuliakan di atas kayu salib, maka jadi Tuhan sudah membuat skalanya. Sekarang yang Tuhan mau adalah supaya kita belajar berjalan dengan Tuhan. Dan ini sebuah kalimat yang muncul di Alkitab dari perjanjian lama sampai hari ini. Nuh berjalan dengan Tuhan. Abraham berjalan dengan Tuhan. Henok berjalan dengan Tuhan. Marilah Anda dan saya hari ini. Kalau kita sudah tahu apa yang dibuat oleh Yesus di kayu salib. Jalannya sudah terbuka untuk kita hidup berkemenangan. Supaya hari ini kita katakan, Tuhan saya mau. Ini yang saya mau klaim. Segala hal yang Engkau sudah sediakan bagi saya mau mengalaminya bersama dengan Engkau. Saya mau menjadi lebih dari pemenang. Kita baca Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca mengenai sebuah mujizat yang Tuhan buat di zaman Yosua. Salah satu dari begitu banyak mujizat. Yosua 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Beginilah firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku Tuhan serahkan. Jadi siapa yang serahkan? Tuhan yang serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi jelas yang mengalahkan Yeriko siapa? Tuhan.
Bahkan kita semua tahu ceritanya. Bagaimana Tuhan menyuruh selama 6 hari umat Israel semuanya mereka kelilingi kota dan tembok Yeriko. Di mana dijelaskan temboknya begitu besar, begitu kuat, gak mungkin dikalahkan. Tapi 6 hari lamanya dikelilingi. Sampai hari ke-7, kalau Anda nanti terus baca pasal ini, hari ke-7 Tuhan katakan kelilingi 7 kali. Dan saya yang akan membuat temboknya runtuh dan Yeriko ini akan kalah. Tapi dari awal Tuhan sudah janjikan, saya yang kalahkan mereka. Aplikasinya bagi Anda dan saya hari ini yang hidup di perjanjian baru. Tuhan sudah kalahkan iblis, jelas. Tuhan sudah berikan kita kuasa, Dia sudah menyediakan Roh Kudus yang mendiami kita. Tuhan sudah katakan dosa tidak akan kuasai kamu lagi. Segala sesuatu dibuat oleh Tuhan. Tapi hari ini Dia mengajak, sama seperti Dia mengajak Yosua. Coba kamu taat dengan saya. Kamu jalan. Kalau memang saya suruh mengelilingi, lakukan itu. Kalau lain kali saya suruh lakukan yang lain, lakukanlah itu. Tapi kamu akan menang satu persatu atas setiap musuh yang akan kamu hadapi. Yeriko itu baru musuh pertama yang ada di tanah Kanaan. Masih banyak musuh lainnya. Tapi bersama dengan Tuhan kita melihat umat Israel menang. Dan Anda tahu kemenangan atas musuh waktu itu mujizat Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri siapakah Israel? Bangsa yang kecil dibandingkan semua yang ada yang lain di dunia ini. Tapi Tuhan menolong, itulah mujizat. Dan segala kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini pun Anda dan saya, kalau kita ini bisa diubahkan, kita bisa hidup berkemenangan, itu mujizat yang saya mau angkat dari kitab Yosua yang kita perlu hidupi hari ini. Dan sebagai penutup, saya ingin bacakan suatu quote, suatu kutipan dari seorang hamba Tuhan, sudah almarhum lebih dari 20 tahun, namanya Leonard Ravenhill. Dia mengatakan begini, saya akan baca dulu dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. The greatest miracle that God can do today is to take an unholy man out of an unholy world and make that man holy and put him back into that unholy world and keep him holy in it. Artinya begini, mujizat terbesar yang Tuhan lakukan hari ini adalah bahwa Tuhan mengubah manusia yang berdosa menjadi orang yang kudus dan tetap menjaga dia menjalani hidup yang kudus. Walaupun orang tersebut masih hidup di dunia yang penuh dosa ini. Kalau hari ini Anda dan saya bisa berjalan penuh kemenangan, menang atas pencobaan, dosa dan semua yang lainnya, percayalah itu mujizat Tuhan in your life, dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan sudah menyediakan jalannya. Segala kemuliaan untuk Dia. All glory to God. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali apa yang Engkau sudah buat bagi kita semua. Dan bagaimana janji-Mu bukan sekedar kita masuk surga, bukan sekedar kita diampuni. Itu terlalu rendah. Yang Engkau inginkan, sama seperti Yosua dan Israel, mereka mengalahkan raksasa-raksasa. Kita pun hari ini, kita mau menang di atas segala hal yang masih merintangi kita, atas dosa dan pencobaan. Dan kita tahu bersama dengan Tuhan, kita bahkan menjadi lebih dari pemenang. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan-Mu. Dan juga saat ini, dimanapun Anda hadir, saya minta Anda boleh angkat tangan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang indah oleh Roh Kudus kita alami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua katakan, Amen. God bless you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.